안녕하세요, 미란쌤이에요. Di video kali ini kita akan membahas tata bahasa Imnida. Apa sih tata bahasa Imnida itu dan kenapa sih sering banget kayaknya kita dengar di percakapan yang ada di drama Korea atau di reality show yang ada di Korea. Terus kita langsung aja, sebelum kita cari tahu apa itu Imnida, kita lihat dulu huruf-huruf yang ada di Imnida. Oke, ada huruf iyeng, which is si iyengnya ini tuh tidak dibaca ya teman-teman ya. Kenapa dia tidak dibaca? Karena iyeng ini hanya digunakan untuk nemenin huruf i yang ada di sini. Karena huruf i ini adalah huruf vokal, dan huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri kalau dia ada di awal kata. Jadi kalian nggak bisa nih cuma tulis i seperti ini tanpa si iyang. Oke, setelah iyeng, I, lalu ada huruf biep di sini, ada huruf B, lalu huruf N, huruf I, D, dan A. Oke. Loh, Sam, kenapa di sini tulisannya Ibnida tapi dibacanya Imnida? Itu semua karena ada huruf yang mengalami perubahan. Jadi si huruf biep ini, dia ketika bertemu dengan huruf nian, maka dia akan berubah bunyinya menjadi huruf M. Jadi bacanya bukan Ibnida, melainkan Imnita. Gitu. Jadi Ibnida dan Imnida itu sebenarnya adalah satu kosakata yang sama. Cuman tulisannya Ibnida dibacanya baru Imnida. Perubahan seperti ini tuh juga bisa kamu temukan di kata-kata lain seperti kamsahamnida, annyeonghasimnika. Tulisan dari kamsahamnida itu pasti kamsahamnida. Sedangkan tulisan annyeonghasimnika itu pasti tulisannya sipnika. Gitu. Jadi si biep ketemu sama nian ini lumayan sering ya muncul di kosakata bahasa Korea. Jadi tulisannya ibnida, tapi dibacanya tetap imnida. Jangan sampai terkecoh ya. Nah, imnida sendiri artinya itu adalah. Kalau di bahasa Inggris tuh seperti is atau are atau am gitu ya. Nah, rumusnya, jadi semua tata bahasa Korea itu pasti tuh ada rumusnya. Rumus ini tuh dipakai buat mempermudah kamu untuk membuat kalimat biar urutannya enggak salah. Karena bahasa Korea urutannya agak beda nih sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Rumusnya adalah kita taruh kata benda di depan, lalu belakangnya baru kita pakein imnita. Contohnya nih, kalau di bahasa Indonesia kita kan pasti taruh kata benda atau subjeknya itu di belakang adalah nasi. Misalkan kita mau makan nasi gitu ya, terus kita mau ngasih tahu orang, ini adalah nasi. Tapi kalau di bahasa Korea, dibalik nasinya dulu, baru adalahnya. Nasi adalah. Nasi adalahnya ini tinggal kalian ganti deh pakai imnita. Nasi imnita. Nasi bahasa Koreanya adalah bab. Jadi, Yorobun bisa tulis bab imnita. Kan ditanya, ini makanan apa ya? Bab imnita. Ini adalah nasi. Beberapa fun fact tentang Imnida. Imnida ini tuh sering banget kan dipakai untuk memperkenalkan nama. Contohnya, 저는 미란쌤입니다. 저는 미란입니다. Sering banget dipakai untuk kenalin diri kita atau kenalin orang lain. Tapi sebenarnya nggak cuma buat nama orang aja, tapi bisa untuk kata benda apapun. Contohnya di sini aku punya sendok, ya. Terus aku mau bilang, ini adalah sendok. Nah, sendok imnita. Sendok itu bahasa Koreanya sutkarak. Sutkarak입니다. Itu bisa. Jadi nggak cuma memperkenalkan nama aja. Kata benda apapun itu bisa dipakein tata bahasa imnida. Misalkan kalian mau bilang tempat ini. Tempat kan juga termasuk kata benda ya. Tempat ini adalah kamar saya. Kamar itu bahasa Koreanya bang. Saya itu bahasa Koreanya C. Jadi 제방입니다. 제방입니다. Atau misalkan Yorobun mau memperkenalkan sekolah Yorobun. 학교입니다. 학교입니다. Jadi nggak cuma buat nama atau untuk memperkenalkan orang lain dan diri, tapi bisa untuk kata benda apapun. Oke, fun fact yang kedua, imnida ini tuh merupakan bentuk formal ya. Jadi kan di bahasa Korea sendiri untuk berbicara itu ada levelnya, ada tingkatannya. Ada bentuk formal, bentuk semi formal, dan bentuk informal. Imnida ini adalah bentuk formal. Ya, jadi biasanya tuh dipakai dalam situasi-situasi formal.
Makanya kalau orang baru pertama kali kenalin diri, itu kan let's say first impression-nya harus bagus. Makanya dia menggunakan kata imnida karena dia kesannya formal. Nah, imnida ini cuman bisa ditaruh di akhir kalimat. Seperti yang sudah tadi aku bilang di awal, contoh-contohnya ya. Nasi imnida, sendok imnida, miransem입니다, 엄마입니다. Jadi dia tuh nggak bisa ditaruh di depan dan nggak bisa juga taruh di tengah. Karena dia ini adalah akhiran kalimat untuk kata benda. Nah, jadi imnida itu pasti selalu ada di akhir ya, ya Robun. Kita lihat lagi contoh lain tentang imnida. Contohnya nih, di sini ada Doyong. Doyong ini adalah salah satu member NCT. Jadi ketika kita mau memperkenalkan doyong, kita tuh harus pakai imnida nih belakangnya. Kalau situasinya formal ya, doyong입니다. Ya. 이 사람은 도용입니다. Orang ini adalah doyong. Tidak bisa imnida doyong atau sekedar doyong, doyong. Itu sebenarnya sih pasti orang Korea mengerti ya, cuman biar lebih bagus pembentukan kalimatnya, kita bisa tambahin imnida. 도용입니다. Terus yang selanjutnya, misalkan kita suka sama Bangtan Sonyeondan, terus ditanya, biasanya siapa nih di Bangtan Sonyeondan? Oh, Suga입니다. Biasku tuh Suga. Kita mau memperkenalkan Suga kan? Karena Suga termasuk kata benda, jadi di belakangnya harus kita pakaiin akhiran imnida. Suga입니다. Selain nama orang, seperti yang tadi aku sudah jelaskan, kata benda apapun itu juga bisa ditambahkan dengan imnida. Contohnya nih, misalkan teman-teman ajak keluarga teman-teman nih makan di restoran Korea. Terus ada yang nanya, ini menunya apa ya? Ini makanannya apa ya? Terus teman-teman tuh mau memperkenalkan, oh ini adalah bibimbap. Bibimbap imnida. Gitu. Jadi tinggal tambahin imnida aja. Kenapa bibimbap di sini ditambahin imida? Karena bibimbap termasuk kata benda. 너무 잘했어요, 여러분. Terus contoh yang terakhir, 고양이입니다. Misalkan ada kucing gitu ya. Terus anak kecil kan kadang suka nggak tahu, ih ini hewan apa ya? Gitu. Terus kita mau jelasin, 고양이입니다. Ini tuh adalah kucing. Jadi tinggal ditambahin imida aja. Oke, 여러분. 이해했어요? Apakah 여러분 sudah mengerti konsep dari imnida? Kalau gitu, sebelum kita tutup video ini, kita coba latihan dulu. Di sini ada 3 nomor. Nomor 1 di sini ada gambar guru ya. Lalu ada gambar eh, dokter di nomor 2 dan gambar apel di nomor 3. Yorobun boleh cari bahasa Korea dari guru, dokter, dan apel. Setelah itu Yorobun tambahkan nih di titik-titik yang sudah aku sediakan. Jadi tinggal ditambah saja dengan tata bahasa imnida. Oke, Yorobun boleh pause videonya dulu, lalu play lagi jika nanti sudah selesai untuk ngecek jawabannya ya. Gak boleh curang ya Yorobun. Fighting! Yorobun, 연습 끝났어요? Apakah sudah selesai latihannya? Kita coba cek jawabannya ya. Yorobun jangan cuma mengecek penggunaan imnidanya aja, Yorobun juga bisa ngecek tulisannya sudah benar atau belum. Nah, jadi dicek juga hanggelnya nih. Oke, kita cek jawabannya. 1번 nomor 1 jawabannya adalah 선생님입니다. 선생님입니다. Jadi tulisan 선생님nya seperti ini ada di bagian depan. Setelah itu baru dipasangkan dengan tata bahasa imnida. Ini adalah guru. Ya, orang ini adalah seorang guru. Lalu untuk yang nomor 2 jawabannya adalah 의사입니다. 잘했어요. 의사입니다. 의사 ini artinya adalah dokter. Jadi orang-orang ini adalah dokter. Hati-hati biasanya 의사 ini tulisannya suka ketukar sama 의자. 의자 itu artinya kursi. Jadi Yorobun boleh cek lagi tulisannya Yorobun ya. Oke, terus yang terakhir, apel. 사과입니다. 네, 너무 잘했어요. 사과입니다. Ini adalah apel. Yorobun hati-hati dicek tulisan sagwanya. Sagwa ini menggunakan huruf vokal ganda. Vokal ganda ini O sama A digabung menjadi wa.
Jadi tulisannya bukan U sama A. Kadang suka ketuker nih, U sama A atau O sama A. Yang benar adalah O dan A. 사과입니다. Oke. Nah, Yorobun juga bisa berlatih lagi di rumah dengan menggunakan nama-nama Yorobun eh, atau menggunakan nama teman-teman Yorobun, menggunakan nama biasnya Yorobun siapa, idol favoritnya Yorobun siapa, tinggal ditambahkan dengan Imnida aja. Jadi Imnida itu nggak cuma buat memperkenalkan diri sendiri, tapi bisa juga untuk memperkenalkan orang lain dan bisa juga untuk memperkenalkan benda apapun. 자, 여러분, 오늘은 너무 잘하셨습니다. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar sama aku di sini. Ditunggu lagi video-video bahasa Korea aku selanjutnya. Jika ada pertanyaan, Yorobun bisa taruh di kolom komen dan aku akan jawab sebisanya aku dan secepatnya aku ya. Kalau Yorobun suka sama konten aku, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau aku upload video baru, Yorobun dapat notifikasinya. Semangat terus belajar bahasa Koreanya. 파이팅 합시다. 지금까지 미란쌤이었습니다. 감사합니다. 또 만나요.